Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Farida Putri Hendrawan, NPM 221000099 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peristilahan, pengertian, dan pengertian tata hukum. Peristilahan. Istilah hukum Indonesia yang dimaksud adalah hukum yang berlaku di negara Indonesia pada waktu sekarang. Hukum yang berlaku pada waktu sekarang di suatu tempat atau wilayah tertentu disebut hukum positif. Artinya, hukum yang dipositifkan berlaku untuk masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu. Hukum positif juga disebut jus constitutum. Artinya, hukum yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan saat ini pada suatu tempat atau negara tertentu. Sudiman Kartohadiprodjo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tata hukum ialah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Berlaku berarti yang memberi akibat hukum kepada peristiwa-peristiwa dalam pergaulan hidup. Pengantar hukum Indonesia atau dikenal sebagai singkatan PHI terdiri dari 3 kata, yaitu pengantar, hukum, dan Indonesia. Pengantar yang berarti mengantarkan pada tujuan tertentu. Pengantar dalam bahasa Belanda disebut inleiding, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut introduction. Pengertian hukum. Hukum dalam bahasa Arab disebut qanun atau ahkam atau hukum. Secara etimologi, hukum disebut dari bahasa Indonesia, law dari bahasa Inggris, dan recht dari bahasa Belanda atau Jerman, dan right dari bahasa Prancis. Istilah recht berasal dari bahasa Latin, yaitu rectum, berarti tuntunan atau bimbingan. Perintah atau pemerintahan. Rectum adalah bahasa Romawi, adalah res yang berarti raja, dan ada juga jurisprudensi yang mempunyai arti ilmu pengetahuan hukum, ilmu hukum atau ilmu yang mempelajari hukum. Hukum adalah petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu. Menurut Paul Scholten dalam bukunya Allgemeine, yaitu hukum sebagai petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan, apa yang tidak. Jadi, hukum itu bersifat suatu perintah. Menurut Mukhtar Kusumamadja, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Menurut Belfort, hukum yang berlaku di suatu masyarakat bertujuan mengatur tata tertib masyarakat itu dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu. Kita masuk ke dalam pengertian tata hukum. Tata hukum Indonesia atau lebih dikenal sebagai susunan hukum Indonesia adalah tatanan atau tata tertib hukum Indonesia guna melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sejak bangsa Indonesia merdeka, bangsa Indonesia telah mengambil keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia sebagai hukum nasional dengan tatanan hukum yang baru, yaitu hukum Indonesia. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, artinya yang pertama menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, sejak saat itu berarti bangsa Indonesia telah mengambil keputusan atau sikap politik hukum untuk menetapkan tata hukum Indonesia. Sikap politik hukum bangsa Indonesia menetapkan tata hukum Indonesia tersebut ada tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan untuk memberlakukan hukum masa sebelum kemerdekaan juga dicantumkan dalam pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebelum diamandemen. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen, sikap politik hukum dari negara untuk memberlakukan hukum-hukum masa lalu sebelum kemerdekaan ataupun sebelum amandemen UUD 1945 tercantum dalam pasal 1 dan pasal 2 aturan peralihan, yaitu
Pasal pertama, aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 atau setelah amandemen menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal 2 dinyatakan semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Hukum perdata dan hukum dagang yang mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848, sedangkan hukum pidana mulai berlaku di Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918 dan berlaku umum untuk semua golongan penduduk Hindia Belanda. Menurut pasal 131 ayat 2, maka hukum perdata yang berlaku terhadap golongan bumi putra atau pribumi adalah hukum perdata adat, yaitu hukum yang tidak tertulis yang berlaku bagi penduduk pribumi. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.